Sebelumnya kami izin untuk menjelaskan tentang pembentukan BPKP. BPKP itu sudah dibentuk sejak tahun 81 atau 83. Kemudian terbit berikutnya, terbit Perpres 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kemudian dalam pasal 27 di sana disebutkan bahwa Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan, termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli. Itu dasar dari BPKP. Kemudian secara hukum yang mulia, kami tentu tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan secara hukum, tetapi yang kami tahu yang mulia bahwa ada putusan MK. Putusan MK nomor 31 PUU strip 10 Romawi garing 2012. Pada saat itu diajukan oleh Insinyur Edi Widiono Suwondo yang dalam amar putusannya, kalau kami bisa bacakan yang mulia. Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain termasuk dari perusahaan yang dapat menunjukkan kebenaran material dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Terus di halaman 54 kami bacakan lagi. Walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LHKPKN, LPHKKN kalau ditulisnya, dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan keputusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara. Itu yang kami ketahui yang mulia. Nah, betul yang mulia tadi disampaikan, pertanyaan ini selalu disampaikan baik dari majelis hakim maupun dari penasihat hukum, dan beberapa kali kami pun memberikan keterangan atas perkara yang lain, dan hakim pada saat itu memutuskan tetap menggunakan keterangan yang kami sampaikan yang mulia. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih ahli. Melanjutkan yang tadi ya, kita coba kemudian menyandingkan dengan apa yang ahli paparkan tadi ya. Kita belum masuk kepada substansi hasil auditnya. Kembali lagi bicara kewenangan dan kompetensi. BPKP itu kan apakah hanya mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dan audit hanya internal pemerintahan, pelaksanaan atau penggunaan anggaran di internal pemerintahan. Kalau tadi kan paparannya sifatnya kan lebih cenderung eksternal, ya kan, tidak dalam ruang lingkup anggaran pemerintahan atau anggaran negara, ya kan. Ini udah di luar anggaran negara, ya kan. Kalau kita bicara anggaran negara tuh mengacu kepada APBN, ya kan, atau APBD kalau kita bicara pemerintah provinsi, kota, kabupaten. Nah, apakah kemudian pertanyaannya hampir mirip dengan yang di awal tadi, ya kan? Ini juga akan menjadi perdebatan
ya kan, maka dari awal kami perlu tanyakan untuk mendapatkan sebuah penegasan dari ahli, apakah BPKP, ya kan, diperbolehkan atau punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau audit terhadap objek audit yang bukanlah anggaran negara atau anggaran pemerintah, sebagaimana yang dituangkan di dalam APBN atau di dalam APBD. Silakan ahli. Baik ya boleh. Anggaran negara, keuangan negara itu tidak terbatas atas APBN APBD yang mulia, termasuk juga hak negara, kekayaan negara yang dalam hal ini dipisahkan dalam BUMN. Nah, makanya pada saat kami melakukan expose, bukan hanya di perkara ini tapi perkara sebelumnya atau yang lainnya, kami selalu sampaikan kepada penyidik. Yang pertama, apakah ini masuk dalam lingkup keuangan negara? Apabila masuk dalam lingkup keuangan negara, maka kami bisa masuk ke situ yang mulia. Jadi di dalam laporan pun sudah kami sampaikan bahwa ada ahli yang menyatakan bahwa meskipun PT Timah itu adalah BUMN, tetapi PT Timah itu adalah masuk dalam lingkup keuangan negara. Makanya pada saat itu kami bisa menghitung kerugian keuangan negara, karena kerugian yang terjadi di BUMN adalah masuk dalam lingkup kerugian keuangan negara. Demikian yang mulia. Ya. Jadi karena terpahami bahwa ini termasuk ruang lingkup keuangan negara, ya, maka kemudian BPKP menurut ahli bisa melakukan pemeriksaan dan audit. Iya mulia. Oke. Kemudian bicara tadi beberapa variabel yang merupakan hasil temuan ahli, kemudian masuk pada kesimpulan adanya kerugian keuangan negara yang jumlahnya sudah disampaikan di slide tadi. Total keseluruhan kan sekitar 300 triliun. Ya. Saya masuk kepada yang pertama, perolehan biji timah. Ya kan? Kita pahami bahwa PT Timah memang dia memiliki wilayah IUP. Dengan wilayah IUP yang dimiliki, maka kemudian dia punya hak untuk melakukan eksploitasi, ya kan, terhadap seluruh biji timah yang terdapat di wilayah IUP-nya. Kemudian tentunya dalam hal perolehan biji timah itu diperlukan biaya, ada cost di situ, ya kan. Tadi kan ahli menyoroti bahwa 2015 biji timah tidak melakukan penambangan sendiri, tapi kemudian dia mengerjasamakan dengan beberapa pihak, ya kan. Kemudian pihak tadi menyerahkan biji timahnya kepada PT Timah, dan ada pembayaran atas seluruh biji timah yang diserahkan ke PT Timah, kan begitu, ya kan. Nah, tadi ahli berkesimpulan di dalam pemeriksaannya bahwa biji timah itu dibeli oleh PT Timah, ya kan. Saya melihat ada dua hal di sini. Satu adalah biaya penambangan untuk memperoleh biji timah. Satu adalah kalimat yang ahli gunakan tadi, membeli biji timah, ya kan. Apakah karena ini dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk memperoleh biji timah, maka kemudian ya mungkin sebagian melihatnya ya ini sah-sah saja, ya kan. Kenapa? Karena di awal harusnya dia mengeluarkan biaya perolehan, biaya penambangan, tapi kemudian PT Timah tidak mengeluarkan biaya penambangan, tapi biaya penambangan itu kemudian dialihkan kepada biaya yang dikeluarkan, atau dalam tanda petik penggantian biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikerjasamakan, ya kan. Jadi ini sebenarnya bukan jual beli, tapi hanya mengganti perolehan biji timah, ya kan, yang diperoleh oleh para penambang yang tadi ahli sampaikan ilegal. Kemudian biji timahnya diserahkan kepada PT Timah. Pembayaran yang dilakukan oleh PT Timah adalah mengganti biaya tadi. Ya artinya di sini kan tidak ada. Kalau kita bicara dalam konteks perolehan biji timah, ya ini sah-sah saja, ya kan? Karena dia kecuali dia mengeluarkan biaya produksi,
mohon maaf, biaya penambangan, ya kan? Kemudian di sisi lain dia juga membayar perolehan biji timah yang dikirim oleh pihak ketiga kepada PT Timah, ya kan? Dari data yang ahli dapatkan atau ahli perolehkan selama melakukan pemeriksaan atau audit ini, khusus perolehan biji timah, apakah memang sesederhana itu, ya kan? Jadi biaya produksi, biaya penambangan tidak dikeluarkan, tapi kemudian dialihkan sebagai dalam tanda petik penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh apakah CV, apakah perorangan, ya kan, yang dikerjasamakan, ada SPK juga, ya kan, kepada pihak ketiga yang dikerjasamakan, ya kan, untuk mengirim biji timah yang dia peroleh dari wilayah UP PT Timah dikirim ke smelter PT Timah atau smelter yang dikerjasamakan oleh PT Timah, ya kan? Apakah kalau kita bicara itu kan tidak ada kerugian keuangan negara semestinya, ya kan? Apakah memang demikian? Ya, bisa kemudian ahli bisa jelaskan lebih lengkap lagi daripada yang telah dijelaskan sebelumnya. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi izin, ada beberapa hal yang kami temukan pada saat kami lakukan audit Yang Mulia. Terutama ada keterangan beberapa saksi dan beberapa ahli. Boleh saya bacakan Yang Mulia ya? Silakan. Ini yang mendasari kami kenapa itu dikatakan sebagai ilegal. Yang pertama, dinyatakan oleh Saudara Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah yang saat ini jadi terdakwa, BAP tanggal 28 Desember 2023. Dinyatakan bahwa asal logam timah dari smelter swasta tersebut berasal dari PT Timah. Karena pernah ditanyakan kepada pihak smelter dan diakui bahwa seluruh bahan baku logam timah tersebut diperoleh dari membeli biji timah dari penambang ilegal yang melakukan penambangan di PT Timah. Kemudian kami kutip juga keterangan Edi Suryadi selaku Kasih Lingkungan Hidup dan Kabid Wasprot di PT Timah. Beliau mengatakan biji timah yang dilakukan peningkatan recovery tersebut berasal dari penambang ilegal yang tidak memiliki SPK dari PT Timah di wilayah PT Timah maupun berasal dari penambang ilegal yang biji timahnya berasal dari kawasan hutan. Bahwa kegiatan tersebut dibungkusnya seolah-olah biji timah yang didapat dari hasil melimbang masyarakat. Bahwa logam ini sepengetahuan saya diketahui oleh Saudara Alwin Albar selaku Direktur Operasi Produksi dan Saudara Emil Elmindra selaku Direktur Keuangan PT Timah. Sehingga seolah-olah PT Timah melindungi masyarakat Pelimbang untuk dapat dirangkul. Padahal senyatanya kegiatan ini hanya mengakomodir penambang ilegal yang berada di PT Timah maupun kawasan hutan dengan tujuan dapat memberikan kontribusi produksi timah pada PT Timah. Pada intinya PT Timah mengakomodir penambang ilegal yang memiliki biji timahnya, lalu dihitung kadar SN-nya, lalu dilakukan penimbangan dan dibayarkan oleh PT Timah seakan-akan biaya kompensasi. Kemudian keterangan dari Saudara Teguh Awal Prasetyo selaku Kabid Pengangkutan Area Belitung. Sumber perolehan biji timah adalah dari kegiatan penambangan di wilayah PT Timah yang dilakukan secara ilegal. Kemudian dibeli PT Timah melalui mitra-mitra CV yang bekerja sama dengan PT Timah, baik mitra jasa penambangan maupun mitra jasa borongan.
Kemudian berikutnya kami sampaikan BAP dari para ahli yang mulia, yang mendasari kami bahwa itu adalah hasil ilegal. Keterangan Dr. Kartono SHMH selaku ahli hukum administrasi negara dan bidang hukum tata negara, khususnya bidang hukum lingkungan dan sistem perizinan, BAP tanggal 22 Mei 2024. Kebijakan direksi yang mengabaikan penambangan ilegal dan membeli hasil tambang ilegal di wilayah UPT Timah adalah melanggar hukum, yakni melanggar ketentuan antara lain tanpa pengawasan dari kepala teknis tambang dan pembatasan antara lain larangan mengolah dan memurnikan hasil tambang hasil penambangan ilegal yang menjadi kewajiban pemegang izin. Perolehan biji timah oleh afiliasi smelter dengan cara membeli dari kolektor atau penambang ilegal adalah merupakan tindakan yang tidak sah atau melanggar hukum, karena peraturan perundang-undangan secara tegas hanya memperkenankan pengangkutan, pembelian, dan pengolahan hasil tambang dari usaha kegiatan pertambangan yang sah, yakni kegiatan usaha pertambangan yang mempunyai izin dan dilakukan dengan cara-cara ditetapkan dalam izin dan peraturan yang berlaku umum. Penerbitan SPK borongan jasa pengangkutan sisa hasil produksi atau SHP kepada perusahaan smelter yang tidak mempunyai izin usaha jasa pertambangan atau IUJP adalah ilegal, adalah merupakan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga penerbitan SPK borongan jasa pengangkutan menjadi tidak sah dan melanggar hukum. Lebih dari fakta tersebut, kegiatan borongan jasa pengangkutan SHP juga digunakan untuk melakukan pembelian biji timah ilegal. Dengan demikian, pembelian timah ilegal tersebut telah jauh melampaui pembatasan kewenangan direksi PT Timah sebagai pemegang izin. Terkait keabsahan surat perintah kerja atau borongan, bisa saja SPK tersebut sah karena diberikan oleh organ perusahaan yang berwenang untuk itu. Namun demikian, pelaksanaan SPK yang tidak sesuai dengan sumber perolehan, khususnya dari hasil sisa hasil produksi dan dari kegiatan penambangan ilegal, adalah merupakan pelanggaran hukum. Dalam konteks tersebut, maka SPK borongan yang diterbitkan menjadi tidak sah karena tidak memenuhi prinsip sebab yang halal. Oleh sebab itu, pembayaran atas biji timah hasil penambangan yang tidak sesuai hukum atau legal menjadi pembayaran yang tidak sah. Baik ya. Ya. Saudara ahli tadi yang saudara bacakan keterangan ahli, keterangan saksi dan ahli itu dari BAP. Iya, yang mulia. BAP yang diperlihatkan oleh penyidik. Ya, kami peroleh dari penyidik yang mulia. Kemudian saudara beroleh dari penyidik, kemudian saudara tadi berkesimpulan bahwa PT Timah itu melakukan pembelian biji Pembayaran, timah. Pembayaran, beli, jual beli, ya kan? Ya. Membeli biji timah Ya. ke yang saudara-saudara. Melakukan pembayaran yang mulia. Jadi intinya saudara membaca BAP, saya pikir tadi saudara langsung klarifikasi. Tadi saudara tidak pernah mengklarifikasi kepada para saksi dan ahli yang saudara bacakan tadi ya. Saudara benar-benar membaca dari BAP. Kemudian saudara membuat kesimpulan tadi ya. Boleh izin yang mulia? Iya, iya. Dalam audit yang mulia, itu klarifikasi adalah